Uang yang kamu tabung selama 3 tahun, sekarang, sedang hilang pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Kalau sekarang kamu masih bingung, mau ke toko emas beli emas fisik biar aman, atau masuk ke saham buat coba balik nasib, saya kasih satu fakta paling kejam. Banyak orang, di dua jalan itu, ternyata tidak benar-benar mendapatkan keuntungan. Cuma mereka nggak mau mengakuinya. Video ini akan menghancurkan rasa aman kamu. Tapi kalau kamu nonton sampai habis, kamu bisa menghindari kerugian puluhan juta. Kalau gak percaya, nonton sampai habis. Saya kasih kamu 2 orang nyata. Start sama. Akhir hidup, beda jauh. Nila, gaji 8 juta. Cicilan rumah 4,2 juta. Setiap rupiah hasil lembur. Dia nggak percaya angka digital. Nggak percaya aplikasi. Nggak percaya investasi. Dia cuma percaya satu hal. Emas fisik. Setiap gajian, dia ke toko emas, beli emas kecil, beli batangan, disimpan, dipegang, lalu baru bisa tidur. Dia selalu bilang, emas nggak mungkin nol. Di masa krisis, emas menyelamatkan. 3 tahun kemudian, dia jual semua emasnya, dipotong biaya, dipotong selisih, dipotong kadar. Setelah dihitung inflasi, dia rugi hampir 15%. Dia bengong, tanya ke penjual, emas kan naik, kenapa saya rugi? Jawabannya cuma satu, emas dari toko, memang bukan untuk investasi. Bambang, gaji 10 juta. Beban sama, tapi dia benci emas. Menurut dia, lambat, kuno, nggak bikin kaya. Dia belajar saham, ikut tren, kejar saham panas. Pernah dalam 2 minggu, uangnya dobel. Dia langsung resign, full time trading. Merasa dirinya jenius. Lalu market jatuh, all in. Pakai marine. Nahan rugi, 3 bulan. Modal, hilang 65%. Mobil dijual. Kartu kredit penuh. Setiap bangun tidur, minus. Setiap malam, nggak bisa tidur. Kalimat yang paling sering dia bilang sekarang. Saya kira saya investasi. Ternyata saya cuma judi. 2 orang. 1 terlalu aman, sampai rugi. 1 terlalu agresif, sampai hancur. Dan kemungkinan besar, itu adalah kamu. Fakta emas fisik. Sekarang kita bongkar emas fisik. Banyak orang suka mendengar. Emas itu aman, emas itu lindung nilai. Hari ini saya bilang langsung. Banyak orang yang beli emas di toko, sebenarnya tanpa sadar membayar biaya tinggi yang menggerus hasil mereka. Satu-satunya kelebihan emas, nggak bisa jadi nol. Sudah, sisanya, masalah semua. 1. Beli jual langsung rugi 15-20%. Biaya, brand, potongan, semua kena. Emas naik 5%, kamu masih belum balik modal. Keuntungan kamu kalah sama biaya. 2. Emas nggak menghasilkan uang. Nggak ada dividen. Nggak ada growth. 3. Ribet disimpan dan dijual. Takut hilang, biaya simpan. Jual pun nggak instan. Kesimpulan, emas fisik sama dengan alat bertahan. Bukan alat jadi kaya. Kalau kamu anggap investasi, kamu sedang rugi pelan-pelan. Fakta saham. Sekarang saham. Banyak orang bangkrut, tapi masih bilang mereka investor. Saya bilang jujur, masalahnya bukan di sahamnya, tapi di cara kebanyakan orang menjalankannya. Kelebihan saham, potensi return tertinggi, liquid, ada dividen pertumbuhan. Tapi kenapa orang tetap rugi? Karena kamu kejar harga naik, jual saat panik, ikut-ikutan, nggak ngerti bisnis. Saham itu kasih uang ke orang yang paham, bukan ke orang yang berharap. Kamu lihat orang untung dobel, tapi nggak lihat yang hancur. Kamu mau cepat kaya, market ambil uang kamu. 1. Saham bisa bikin kamu kaya cepat. 2. Tapi juga bisa bikin kamu miskin cepat. Dan 90% orang kena yang kedua. Realita, kita jujur saja, mayoritas kita gaji pas-pasan, tabungan tipis, punya tanggungan, kita nggak kuat rugi besar. 3 kesalahan fatal. 1. Anggap emas aman, padahal biaya tinggi. 2. Anggap saham investasi,
padahal asal main. 3. Harus pilih satu. Ekstrim adalah cara tercepat orang biasa kehilangan uang. Saya nggak mau netral. Saya kasih kesimpulan yang mungkin bikin kamu marah. Orang biasa tidak cocok beli banyak emas fisik, dan kebanyakan orang juga tidak layak full-time saham. Logikanya, beli emas sama dengan tukar rasa aman dengan kerugian. Full saham sama dengan tukar uang dengan spekulasi. Jadi jawabannya bukan pilih, tapi gabung. Solusi: 20% emas, batangan, bukan perhiasan. 50% saham, indeks, blue chip. 30% cash. Ini bukan cara paling cepat kaya, tapi ini cara paling kecil kemungkinan bangkrut. Sekarang saya lempar 3 pertanyaan. 1. Orang beli emas itu cerdas, atau takut risiko? 2. Orang main saham itu investor, atau penjudi? 3. Saya bilang, emas terasa aman, tapi biayanya sering tidak terlihat. Saham terlihat menjanjikan, tapi tidak semua orang siap menjalaninya. Kamu setuju? Siap-siap. Yang pro emas pasti marah. Yang pro saham juga pasti marah. Gak apa-apa. Kebenaran lahir dari perdebatan. Saya cuma tanya, kalau kamu punya 50 juta sekarang, kamu beli emas, atau masuk saham? Menurut kamu, yang lebih pintar itu, orang emas atau orang saham? Tulis di komentar, pilih satu. Jangan netral. Biar kita lihat, siapa yang benar-benar paham.